Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dom Lestari dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu telinga dan apa saja bagian-bagian yang ada pada telinga, dan yang terakhir, gangguan apa saja sih yang ada pada telinga. Baiklah, langsung saja. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Telinga juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Dan fungsi utamanya itu adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua ada lubang telinga yang berfungsi tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang terakhir ada liang telinga yang berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Yang kedua ada telinga bagian tengah, fungsinya yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada gendang telinga yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Dan yang kedua, 3 tulang pendengar, itu ada maktil, landasan, dan sangburdi. Fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang terakhir ada saluran eustasius yang berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Dan yang ketiga ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah pusat kendali dari indera pendengar kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui saraf menuju otak. Telinga dalam juga terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang kedua, tingkap oval atau jorong, fungsinya untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir, ada rumah siput atau koklea, itu fungsinya untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Dan semua bagian tersebut mempunyai peran-peran masing-masing sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mampu mendengar bunyi secara baik. Telinga juga dapat mendengar suara melalui mekanisme. Bagaimana sih kita bisa mendengar? Yang pertama, suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, saat gendang telinga bergetar-getaran akan diteruskan ke tulang osides sehingga getaran diperkuat dan di dalam. Yang ketiga, begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Yang terakhir, impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Dan adapun gangguan pada telinga atau penyakit pada telinga, itu ada otitis eksterna dan otitis media dan otitis interna. Yang selanjutnya gendang telinga pecah, telinga berdenging, dan masih banyak lagi. Telinga merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh kita. Telinga juga dapat berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan sudah sewajarnya telinga selalu dijaga.